Timnas Garuda akan kembali melakoni laga berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Esok malam, Jay Ijes dan kawan-kawan akan menjamu Arab Saudi pada pertemuan pertama di Jeddah September lalu. Kedua tim bermain imbang. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda saat kembali berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno? Kita sudah tergabung dengan Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Selamat siang Pak Sumarji, bagaimana kabar Anda? Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Kabar baik. Baik Pak Sumarji, langsung saja. Seberapa besar peluang Timnas bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi? Boleh dikatakan pertandingan besok antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi adalah pertandingan yang betul-betul sangat-sangat krusial sekali dan boleh dikatakan mendapatkan poin adalah harga mati sehingga apa yang harus dilakukan tim kepelatihan dan para pemain secara keseluruhan di tim ini betul-betul harus kompak, solid dan terbangun komunikasi yang sangat baik. Dan upaya itu sudah kami lakukan dengan kita memberikan waktu dan ruang kepada para pemain untuk berbicara dari hati ke hati, baik kelebihan dan kekurangan selama beberapa game, mulai dari melawan Bahrain, Cina, dan juga termasuk kemarin lawan Jepang. Sehingga dari upaya dan juga berbicara dari hati ke hati, khususnya antar para pemain, itu juga merupakan salah satu upaya yang tepat, mengingat besok, sekali lagi, besok itu adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial dan kita membutuhkan poin. Harapannya sih bisa mendapatkan poin penuh, seperti itu. Baik Pak Sumarji. Nah ini yang jadi perhatian masyarakat pecinta Timnas. Bagaimana peluang Eliano Reinders dimainkan pada laga ini? Ya, baik. Ini juga sudah beberapa hari ini menjadi boleh dikatakan trading topik ya kaitannya dengan soal pemberitaan Eliano. Tetapi kembali lagi bahwa kaitannya dengan pemilihan pemain, siapa yang dimasukkan dalam skuad, termasuk siapa yang line up, itu keputusan dari Coach Sintayong. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kalau kita melihat kondisi saat sekarang ini, kemungkinan besar Eliano akan masuk dalam 23 pemain yang akan didaftarkan. Baik Pak Seperti itu. Sumarji, jika Eliano kembali tidak dimainkan, dikhawatirkan ini akan mengganggu psikologis dirinya. Bagaimana Anda sebagai manajer menyikapinya? Kalau Eliano ini kan anaknya satu, dari kepribadiannya cukup baik, dan dia anak yang betul-betul mau menerima apapun keputusan yang diberikan pelatih kepada para pemain, khususnya kepada Eliano. Dengan bukti 2 kali tidak masuk dalam skuad pun, dia pun juga profesional dan dia juga senyum-senyum saja. Artinya walaupun saya bisa memahami hati dan perasaannya, tetapi yang harus diingat karena Eliano profesional, ini adalah bagian terpenting yang perlu kita sama-sama belajar, terutama anak-anak kita ya, anak-anak kita bisa memahami, memaklumi dan bisa menerima keputusan itu. Tetapi kalau kita lihat perkembangan Eliano, walaupun tidak dimasukkan dalam skuad dan tidak masuk dalam line up, dia pun sangat profesional. Artinya dia berlatih juga tetap semangat. Dia juga tidak memperlihatkan kalau dia kecewa. Artinya anak ini betul-betul anak baik gitu. Sehingga ya kita akan melihat perkembangan hari ini dan mudah-mudahan dia menjadi pilihan Coach Sintayong. Kita lihat saja nanti. Baik. Saya selaku manajer hanya bisa memberikan saran masukan kepada pelatih. Selanjutnya keputusan kan itu sepenuhnya ada di tangan pelatih. Baik, keputusan di tangan pelatih dan memang pelatih Sintayong tidak boleh diintervensi terkait pemilihan pemain, begitu ya Pak. Nah, tetapi jika Ya, betul. Eliano kembali tidak dimainkan, apa tidak khawatir timbul narasi buruk bahwa percuma pemain dinaturalisasi jika tidak bisa dimanfaatkan kemampuannya? Begini ya, kita semua harus memahami, kembali lagi kita harus bisa memahami bahwa di dalam skuad itu, di dalam tim itu kan keputusan semuanya ada di pelatih ya. Kalau kaitannya dengan soal muncul narasi-narasi atau cerita-cerita di luar berkaitan dengan kenapa dinaturalisasi dan lain sebagainya kalau tidak dipakai dan sebagainya, itu kembali lagi bahwa di tim untuk menurunkan seseorang pada masing-masing posisi itu berdasarkan game plan, berdasarkan strategi yang memang harus dimainkan.
Kalau dalam game plan itu, di strategi itu tidak masuk, ya secara otomatis tidak akan masuk. Jadi tidak bisa dipaksakan. Makanya tidak ada yang namanya di timnas itu memaksakan diri untuk bisa memasang seseorang, tidak bisa. Semua itu pasti mendasari daripada game plan. Karena apa yang bertanggung sepenuhnya itu pelatih. Pelatih sangat bertanggung jawab terhadap game plan yang akan dimainkan, strategi yang akan dimainkan, termasuk hasil baik dan buruk itu semua tanggung jawabnya pelatih. Kita hanya cuman bisa memberikan yang terbaik untuk pelatih, seperti itu. Baik, kita akan lihat apakah Eliano juga akan terjun pada laga besok dan melihat kondisi Kevin Dix yang sepertinya juga masih dibalut cedera, apakah Kevin Dix akan dimainkan di laga nanti? Kondisi update terakhir sampai dengan jam 11.30, ya, tadi baru saya kontak-kontak sama tim dokter, dan saya juga tadi pagi melihat kondisi Kevin, kemungkinan besar untuk dimainkan sangat kecil. Baik, sangat kecil ya Pak Sumarji. Dan kita juga masih membutuhkan 4 poin lagi untuk mempunyai peluang ke Piala Dunia 2026. Nah, jika timnas kembali kalah melawan Arab Saudi besok malam, apakah timnas kita masih punya peluang ke Piala Dunia 2026? Kalau bicara hitung-hitungan, ya bicara hitung-hitungan, kalau hasilnya negatif, tentu peluang untuk melaju ke Piala Dunia itu sangat tipis sekali. Ya, sekali lagi sangat tipis sekali. Makanya hari ini kita mati-matian, paling tidak kita harus bisa mendapatkan poin dan diusahakan bisa menang. Sehingga kita bisa bersaing pada posisi 3-4. Seperti itu. Baik, Pak Sumarji, kami akan terus memantau perkembangan laga Arab Saudi dan kami yakin Garuda pasti bisa menang. Terima kasih Pak Sumarji atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya.